Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Say goodbye to Ioniq 5. Akhirnya setelah 3 tahunan memakai mobil ini, akhirnya sekarang harus dilepas karena penggantinya sudah nggak lama lagi mau datang. Dan memang kan niat saya di tahun ini untuk mengurangi mobil lagian. Sudah ada ini, udah ada J6 juga buat menggantikan mengantar anak-anak. Ada Serena juga. Jadi ini akan dijual. Sebenarnya belum diiklanin, jadi mohon maaf banyak Anda yang nanya mobil ini tapi belum diiklanin. Tapi ini diambil oleh teman saya, nanti Anda akan tahu siapa yang ngambilnya di akhir video. Tapi di video kali ini saya akan jalan-jalan mungkin untuk terakhir kalinya dengan mobil ini. Sekaligus mengenang kenapa saya sampai beli mobil ini, bagaimana pengalaman saya memilikinya selama 3 tahun ini, apa aja yang saya suka dan nggak suka. Tetapi sebelum jalan saya mau liatin dulu kondisinya. Jadi ini mulus ya, nggak pernah terlibat insiden tabrakan mobil ini. Dan ini sudah full PPF dari Vikul, nggak ada modifikasi apapun kecuali ini. Velgnya pakai dari HSR wheel, ini special order. Dia sama diameter dan offsetnya dengan yang aslinya, lebarnya juga sama. Tapi ini nanti nggak dikasih ke pemilik barunya, jadi nanti kita akan ganti. Mungkin nggak sekarang nggak apa-apa, diserahin dulu, tapi nanti akan diganti ke velg standarnya. Terus begini kondisi interiornya setelah 3 tahun, bener-bener masih bagus ya. Ini mobil nggak masuk ke ini sama sekali loh, nggak masuk ke salon sama sekali, nggak ada. Jadi ini kondisi benar-benar aslinya. Nah ini ada kotak. Jadi kotak ini adalah wall chargernya Hyundai ini. Jadi yang beli juga saya kasih wall chargernya. Selain ada portable charger, ada V2L adapter, ada tire mobility kit di bawah. Jadi benar-benar kayak beli mobil baru. Masih mulus semuanya. Ini yang bagian drivernya. Nah ini karena sering kegesek-gesek adalah sedikit, tapi ini minor banget. Tapi jok kulitnya semuanya kondisinya masih bagus. Ini setir juga masih bagus. Dan kilometernya sekarang udah hampir 55.000. Udah 54.300. Oke. Sekarang kita akan jalan-jalan. Dan mobil ini juga kesenangannya Aura ya. Lihat ini. Ini tombol drive mode aja ditempelin Hello Kitty sama Aura. Terus habis itu ini tombol start stop ditempelin juga. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau yang beli nggak suka tinggal dicabut aja. Nah ini kalau dari istri saya, dia selalu ngasih pewangi mobil itu yang ada pesan-pesannya di sini. Ini mobil range-nya masih 540 km dengan baterai 98%. Jadi setelah 3 tahun tidak ada penurunan range sama sekali. Bagus banget ini kualitasnya mobil. Oke. Let's go. Jadi teringat pertama kali saya ketemu mobil ini itu ketika saya melakukan presentasi ke mobil ini sebelum mobil ini launching. Jadi saya tuh nggak tahu mobil ini tuh seperti apa, tapi udah pernah lihat gambarnya di luar. Aduh kok keren banget ya ini mobil ya, mobil listrik yang out of the box banget gitu ininya, apa bentuknya. Begitu saya mempresentasikan produk itu di sebuah studio pada saat itu, saya ketemu langsung kan, waduh, ini bagus sekali mobilnya. Bukan hanya di luar, tapi juga di dalam, tenaganya, teknologinya, fiturnya. Dan di situ saya langsung tanya ke orang Hyundai yang ada di sana, ini launchingnya kapan?
Mereka masih belum mau ngasih tahu tuh. Terus saya bilang, saya pesen ya satu, harganya belum ada waktu itu, cuman nyampe 1 miliar nggak? Saya tanya, kayaknya nggak nyampe 1 miliar. Zaman itu mobil listrik masih mahal ya, jadi di bawah 1 miliar itu dianggap itu udah bagus gitu harganya. Udah, saya juga mau warna yang ini, yang walaupun kelihatannya seperti silver dove tapi namanya itu gravity gold matte. Nah, warna emas, walaupun nggak ada emasnya sama sekali kalau menurut saya. Tapi anyway, udah, dan beberapa bulan setelah syuting itu launching lah produknya dengan harga kalau nggak salah 850 juta rupiah. Wow, takjub dengar harganya, karena untuk di zamannya harga itu harga yang reasonable. Rebutan lah orang beli mobil ini, termasuk saya. Alhamdulillah saya dapat pengiriman pertama di 2022. Jadi saya ambil ini tipe yang teratas. Ini adalah yang signature long range ya. Jadi ini baterainya yang paling besar. Kemudian dia juga udah pakai panoramic roof dan velg 20 inci. Ya. Begitu saya pakai, wah benar-benar nggak nyesel. Saya berani bilang di zamannya ini adalah EV terbaik. Bahkan sampai sekarang sudah 3 tahun pun dengan gempuran banyak mobil Cina yang harga lebih murah, ini menurut saya masih salah satu yang paling solid dan paling baik. Pengoperasiannya sangat mudah, dia nggak semuanya ditaruh di layar tengah, tapi dia masih ada tombol-tombol fisik. Posisi duduknya tuh enak, tenaganya memadai. Dan selama 3 tahun saya pakai mobil ini, nggak pernah sekalipun saya dapat masalah teknis. Satu-satunya masalah waktu itu adalah ketika viral di media sosial, bagian di dalam pintunya Ioniq 5 itu gampang ngeletek kalau dikasih lakban. Waktu itu percobaan pakai lakban ya, sebenarnya itu bukan kesalahan pabrik, memang dirancang untuk catnya itu tidak tahan lakban, karena mungkin mereka berpikir siapa juga yang mau nempelin lakban, jadi mereka kasih cat yang mungkin tidak terlalu kuat gitu ya. Tapi setelah kejadian itu saya datang ke Hyundai, ternyata mereka bilang mobilnya akan diperbaiki cat dalamnya dan gratis waktu itu. Jadi bagian dalam pintu itu di repaint ulang di pabrik Hyundai langsung, dan jadi udah nggak ada masalah apa-apa lagi. Nggak pernah ada trouble sekalipun mobil ini. Dan mobil ini adalah mobil yang paling banyak dipakai di rumah. Makanya kilometernya udah sampai 54.000, hampir 20.000 kilo dalam setahun mobil ini jalan. Dan beberapa kali saya pakai keluar kota juga sama istri. Pernah ke Semarang, dan bener loh, sampai Semarang itu nggak perlu isi listrik sama sekali. Kemudian juga pernah ke Tasik, kemudian ke Cirebon, karena range-nya jauh. Ini range-nya klaimnya itu 451 kilo, tapi aktualnya ini bisa di 500-an, bisa di 500-an kilo. Dan konsumsi listriknya tuh juga ini cukup hemat buat mobil sebesar ini ya. Ini 6,4 km per kWh di 4.000 km terakhir. Dan itu di dalam kota pakai AC. Kadang-kadang kalau si Verol tuh dianterin, dia suka nunggu di dalam mobil. Jadi ini mobil besar tapi irit konsumsi listriknya. Terus dia juga punya kemampuan V2L. Jadi saya juga pernah pakai mobil ini ke daerah Anyer ya kalau nggak salah, sama tim Fitra Eri. Kita ya makan-makan sore di pinggir pantai, si Revi nge-DJ, dan itu semua listriknya diambil dari mobil ini. Menyenangkan sekali memiliki mobil ini. Tapi memang dari 3 tahun kepemilikan pasti ada hal yang saya suka dan hal yang kurang saya suka. Hal yang saya suka jelas mobil ini bentuknya keren sekali, kemudian posisi duduknya enak, duduknya juga nyaman, kabinnya lega, bantingan suspensinya nyaman, dia juga cukup hening di dalam, serta mobil ini juga
memiliki tenaga yang memadai dan praktis. Mobil ini nggak pernah kita kesusahan buat naruh barang-barang. Infotainment sistemnya kencang, masih ada tombol-tombol fisik, visibilitas luas. Pokoknya sampai sekarang mobil ini saya bilang masih up to date dengan perkembangan mobil listrik saat ini. Kemudian dia juga fitur radarnya juga udah lengkap ADAS-nya, dan dia juga cukup halus ADAS-nya. Dia juga ada lane keeping assist, ada adaptive cruise control, dan mudah sekali untuk menggunakannya. Kemudian mobil ini juga punya pedal shift yang ini buat mengatur regenerative braking. Dia bisa ada 4 level. Level 0 tuh tidak ada regeneratif sama sekali, ada 1, 2, 3, dan ada mode iPedal. Dan mode iPedal ini artinya kita bisa nggak usah pakai rem, kita lepas gas aja dia akan deselerasi sampai berhenti, dan itu halus sekali. Pengoperasiannya juga mudah. Mobil ini tuh terasa sekali dirancang benar-benar cermat oleh engineer Hyundai. Mereka sepertinya tahu betul bagaimana membuat mobil listrik yang enak buat dipakai dan user friendly, tapi dengan fitur-fitur yang banyak, nggak pusing gitu. Mobil itu gampang, semua itu mudah dimengerti. Kemudian seperti tadi saya bilang, range-nya cukup jauh, bisa dekat ke 500 km, atau kalau kondisinya cukup ideal dia bisa lebih dari 500 km. Serta dia punya kemampuan ultra fast charging yang terbaik yang ada saat ini. Dia bisa di-charge sampai 350 kW. Dan itu saya udah pernah coba yang di Plaza Indonesia, itu yang terbesar punya Hyundai, ada 240 kW. Itu pun belum sampai maksimalnya mobil ini. Nah sekarang tuh udah ada di Alam Sutra punyanya Voltron yang bisa 360 kW, 360.000 watt. Yang itu kalau bisa dimasukkan ke mobil ini, itu 0 sampai 80% itu cuman nggak nyampe 20 menit, cuman 18 menit udah selesai. Dan belum ada lagi mobil listrik lain selain Hyundai dan Kia. Dan mungkin sedikit ya, saya nggak tahu Porsche Taycan, saya nggak begitu ingat. Ya nggak banyak mobil yang punya kemampuan di charge lebih dari 300.000 watt, 300 kW, luar biasa. Dan tentu saja karena ini sebuah mobil listrik, selama 3 tahun pakai, biaya operasionalnya sangat rendah. Kemudian pajaknya 0, jadi benar-benar cuma bayar biaya administrasi aja. Terakhir itu bayar itu perpanjangan STNK cuman habis Rp153.000. Senang sekali. Kemudian dia juga bebas ganjil genap. Udah gitu kita nggak perlu repot-repot ke SPBU, nggak usah pusing masalah nanti kita ngisi di SPBU ini asli atau oplosan, nggak usah pusing karena ini pakai listrik nggak ada oplosannya, dan tinggal colok di rumah dan dia bisa di-charge sampai 10.000 watt untuk yang AC fast charging. Jadi saya pakai AC fast chargingnya BMW di rumah, itu dia udah bisa ke 11.000 watt, dia masuk bisa 10.000 watt ke mobil ini. Nah tapi ada juga sejumlah hal yang kurang saya suka dari mobil ini. Yang pertama adalah radius putarnya. Mobil ini besar dan radius putarnya tidak ringkas, jadi agak sulit kalau misalnya mau parkir atau bermanuver di tempat sempit. Kadang-kadang kita udah mentok, kadang-kadang kita mau parkir, kok salah perhitungan ya, kurang tajam sedikit gitu radius putarnya. Mungkin juga karena pengaruh ban yang lebar ya, bannya kan sampai 245 mm, mungkin jadi nggak bisa terlalu patah, tapi ya jadi agak merepotkan. Kedua, mobil ini kondisi standar itu nggak dapet tray bagasi, partisi itu yang buat nutup atasnya bagasi. Padahal ada dudukannya, kita harus beli terpisah dan harganya lumayan tuh, 3 juta kalau nggak salah waktu itu. Jadi nah kalau saya sekarang udah dipakai jadi lebih proper. Udah sih nggak banyak gitu yang saya nggak suka dari mobil ini. Ini mobil yang sangat
menyenangkan. Dan sampai sekarang pun masih membanggakan untuk dipakai. Saya pernah dengar teman saya ngomong ya, istrinya tuh minta dibeliin Ioniq 5. Ditanya sama teman saya ke istrinya, kenapa? Kan banyak yang lain yang harganya mungkin sama gitu ya mobilnya. Enggak, aku maunya Ioniq 5. Kenapa? Soalnya Ioniq 5 tuh sekarang jadi ikon ibu-ibu Jaksel. Dulu ikon ibu-ibu Jaksel mungkin kalau misalnya ibu-ibu naik Velfire atau Alphard gitu ya. Tapi sekarang Ioniq tuh jadi kayak ikon orang berada gitu ya, karena ini salah satu mobil listrik yang paling hits dan kayaknya setiap orang kaya tuh kayak seolah-olah harus punya satu gitu. Jadi teman saya tuh sampai istrinya tuh bilang belum lengkap jadi ibu-ibu Jaksel kalau belum punya Ioniq 5. Jadi ya menyenangkan mobil ini. Oh, tapi ada satu lagi yang saya nggak suka dari mobil ini, tapi bukan spesifik ke mobil ini aja, tapi ini kayaknya spesifik ke hampir semua mobil listrik. Depresiasinya. Yes, itu sudah saya prediksi dari awal bahwa depresiasi mobil listrik itu akan besar karena kita masih diliputi ketidaktahuan. Baterai itu tahannya berapa lama, nanti pergantian baterai itu berapa sulit, berapa mahal gitu. Ini mobil masih panjang garansinya masih sampai 2030 untuk baterainya, dan sampai sekarang pun masih sehat. Dan dengar-dengar dari beberapa referensi, baterai mobil listrik itu bisa sampai belasan tahun, dan kemungkinan diprediksi pada saat harus mengganti itu pun tidak harus mengganti semua, bisa modul per modul, dan mungkin harganya sudah jauh lebih terjangkau. Tapi nggak tahu, karena kita nggak tahu itu harga mobil listrik terdepresiasi, ditambah lagi banyak sekali mobil listrik baru yang menawarkan lebih dengan harga lebih murah. Makanya saya beli mobil ini 850 juta rupiah cash. 3 tahun saya pakai, kilometer 50 ribuan. Saya hanya menjual mobil ini di 400 jutaan. Artinya kita kira-kira 50% hilang. Dan saya rasa ini juga akan terjadi ke mobil-mobil listrik lainnya. Karena ya mobil listrik semakin lama semakin bagus, semakin canggih, fiturnya semakin lengkap, dan amazingnya harganya semakin murah. Tapi walaupun 400-an, saya misalnya kayak ini digantikan Chery J6 gitu ya, nambahnya tuh nggak banyak karena mobil listrik juga sekarang harganya juga terjangkau. Tapi ya itu, saya kehilangan 400 jutaan dalam 3 tahun. Ya walaupun sebenarnya nggak kehilangan amat ya, karena kan mobil ini juga dipakai, mobil ini banyak fungsinya, mobil ini juga menghasilkan konten, dan konsumsi bahan bakarnya juga, konsumsi listriknya juga irit. Tapi saran saya, kalau misalnya Anda nggak pengen sakit hati karena depresiasi mobil listrik, saran saya beli mobil listrik yang harganya maksimal 500 juta. Jadi mau depresiasinya ya secara nominalnya itu nggak besar-besar amat gitu. Tapi sama sekali nggak nyesel beli mobil ini. Beli salah satu mobil listrik paling ikonik, sempat menjadi yang paling laris, salah satu yang paling banyak di jalanan sekarang, tapi tetap memberikan kebanggaan untuk yang memiliki, dan bukan hanya memberikan kebanggaan, tapi juga memberikan kenyamanan, kelegaan, kepraktisan, teknologi. Ini adalah salah satu game changer di mobil listrik pada saat Hyundai mengeluarkan mobil ini. Dan sampai sekarang pun mobil ini masih diproduksi, dan nggak begitu sedih-sedih amat sebenarnya, karena pengganti Ioniq 5 ini, walaupun itu nanti adalah Ion Hypertech HT atau VW ID Bus yang sedang mau jalan ke rumah, belum datang sih, tapi mungkin nggak lama lagi. Minimal saya juga ada Ioniq 5 lain di rumah, yaitu Ioniq 5R yang tenaganya 3 kali lipat lebih kencang dari ini, yang lebih spesial, walaupun mungkin nggak akan untuk dipakai sehari-hari seperti ini ngantar anak sekolah ya. Keenakan Sohib kalau bisa dapat mobil 650 HP.
Jadi nanti untuk kantor anak sekolah mungkin ini akan digantikan sementara oleh Chery J6 dan Nissan Serena. Mungkin sekali-sekali bisa pakai BMW iX. Tapi nanti kalau misalnya Hypertech HT-nya udah datang atau ID Bus nanti udah datang, mungkin ini akan digantikan fungsinya oleh VW ID Bus. Terima kasih Ioniq 5, terima kasih, benar-benar nggak nyesel punya mobil ini. Banyak sekali keceriaan keluarga yang terjadi di dalam mobil ini, nggak pernah rewel, memberikan banyak kemudahan. Tapi sekarang saatnya kamu berganti pemilik. Dan pemiliknya ini, pemilik barunya adalah salah satu teman dekat saya. Sekarang kita balik ke rumah, langsung kita serah terima ke pemilik baru. Nah ini dia, Memel dan Adil. Adil ini engineer saya di tim rally waktu tahun 2023. Nah ini keluarganya. Dil, makasih loh. Saya pinjem loh. Nggak beli. Ini lo yang mau apa Memel yang mau? Ya buat gini aja mana. Dah, pokoknya ini lo periksa di belakang itu. Ini di belakang. Gue udah kasih ini Dil. Ini wall chargernya. Ini wall chargernya. Nah ini wall chargernya, lo tinggal pasangin ke instalasi listrik aja. Siap. Oh. Tapi ini nggak bisa 3 fase, dia cuma bisa maksimal 7.700. Ini lagi gua isi biar lo 100%. Terus ke dalamnya deh. Oke. Semua perlengkapan di sini nih. Pemadam kebakaran, terus buku manual semua di sini. Terus yang lain kosong. Ini anak gue nih Dil. Oh ya, siap. Tinggal dikletek. tinggal dikletek aja. Terus ini listrik di belakang kalau mau listrik rumah. Belakang seperti ini. Nah, terus ini paddle shift. Ini buat apa? Regenerative braking. Transmisinya di situ. Udah deh semua siap. Oke. Dia agak pemalu jadi nggak pengen banyak tampangnya kelihatan katanya. SNK di sini. Siap. Tuh pajaknya terakhir gue bayar cuma 153.000. Bulan apa ya? Bulannya udah Juni sih. Juni. Ya, bulannya Juni. Ya. Itu punya gue. Congrats ya Mel. Enjoy mobilnya. Ternyata buat dia. Lo kalau kata orang-orang sah jadi ibu-ibu Jaksel. Dah. Thank you ya. Dah, enjoy. Akhirnya mobilnya berpindah tangan. Tetap ada sedihnya ya, karena seneng banget punya mobil itu. Tapi ya, life goes on. Nggak semuanya itu abadi punya kita, harus dijual juga. Semoga penggantinya cepat datang dan semoga teman saya enjoy dengan mobilnya. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.